Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang-sarang Maulaya salli wa sallim ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja atuhu likulli hawlim minal ya Rabbi bil waghfir lana ma madha ya wasi'an ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sarang-sarang Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka Allahumma iftah lana hikmataka wanshur wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah innaka antal azizul hakim. Kirang wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata innaka antal azizul hakim. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, para habaib ingkang sanget kula mulyakaken, wabil khusus panjenenganipun Romo Kiai Haji Nur Khalis, Romo Kiai Imam Syafi'i
Al-Habib Hilmi Baharun, Gus Ali Masyhuri, Bapak Haji Mahfud, sekalian Ibu Hajah Siti Asriyah, wabil khusus kurunipun Ananda Habibatun Nisa, Ibunya Hajah Basiratul Hidayah binti Ki Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad yang berada di tengah-tengah kita, Ananda Haji Rafiq Tantowi beserta istri, seluruh ustadzah, seluruh tokoh masyarakat ingkang sangat kula mulyakaken. Malam niki sampun masuk pada bulan haji. Beberapa saudara kita sampun berangkat datang Mekah dan Madinah. Kalau bukan Nabiullah Ibrahim dan Siti Hajar, maka manasik haji niku kita masih gamblang. Ayat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Nabi Ibrahim niku bapak-bapak, ibu-ibu disebut Abul Anbiya, sedangkan Nabi Adam niku disebut Abul Bashar. Kenging nopo Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya? Karena dari Nabi Ibrahim niku turun nabi-nabi setelahnya, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin, tatkala Allah Subhanahu wa taala menguji Nabiullah Ibrahim dengan bikalimatin. Teng tafsir niku kuatah sangat nopo niku yang dimaksud kalimatin. Wonten yang berpendapat khitan, wonten yang berpendapat cukur dan lain sebagainya. Tapi sebagian besar mufassirin niku memaknai bikalimatin niku salah setunggalipun adalah manasikul haji, manasik. Makanya para rawuh, kalau kula kalih panjenengan pingin umroh, pingin haji, pingin napa boten? Ibu-ibu yang di belakang pingin napa boten? Pingin. Bu, pingin mawon kok pelan-pelan. Pingin napa boten? Wan, keras mawon tasik disuruh. Kalau kula kalih panjenengan pingin umroh, pingin haji, pingin ditakdir ziarah ke Makkah ke Madinah, salah satu amalan yang kedah dilampahi adalah memperbanyak membaca sholawat Ibrahimiyah. Karena manasik haji niku rata-rata napak tilas perjalanan Nabiullah Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Niki kathah ibu-ibu. Kalau terusakan, begitu Nabi Ibrahim meletakkan istri bersama anaknya Siti Hajar dan Nabi Ismail di wadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, niki kula nyeritakan niki menceritakan betapa hebatnya Ibu Hajar, betapa hebatnya seorang perempuan. Nabiullah Ibrahim niku meninggalkan istri dan anaknya di tempat lembah kados ngetos ngeten niki, bloko niki, yang dikelilingi oleh bukit-bukit di mana kalau banjir pasti tengeriku. Tidak ada tumbuhan sama sekali. Tapi kemudian dengan keyakinan yang penuh Nabi Ibrahim berdoa sebagaimana ingkang kula sampaikan di depan, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Nabiullah Ibrahim berdoa, ya Allah, kelak panjenengan utus di tengah-tengah Mekah niki seorang rasul yang tugasnya satu,
yatlu alaihim ayatika, membacakan ayat-ayat panjenengan. Seorang rasul tugas utama membacakan Al-Quran. Maka ulama-ulama yang disebut warasatul anbiya ini tidak boleh, tidak harus mampu membaca Al-Quran. Tidak boleh anak kita nggak bisa baca Al-Quran, harus bisa baca Al-Quran. Karena tugas pertama kenabian niku adalah membacakan ayat-ayat Al-Quran. Yatlu alaihim ayatika, tugasipun Nabi niku membacakan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan makna Al-Quran tersebut. Jadi tidak berhenti. Putrane panjenengan tadi di wisuda, wisuda nopo niku? Wisuda juz amma. Sudah bagus bacaannya, tapi nggak boleh anak-anak kita hanya berhenti di juz amma. Kemarin pas waktu Mas Rafiq Tantowi teng kulo ngaturi kulo kali bunyai hadir teng wisuda niki, kulo bilang yang sudah wisuda juz amma itu kalau bisa dipacu untuk terus tahfidz. Setuju nopo boten Bapak Ibunya? Setuju nopo boten? Disetujui. Saged tetep teng mriki nopo dikirim teng pondok-pondok pesantren, sebab mereka lah yang kelak akan menyelamatkan kulo kali panjenengan. Amin Allahumma amin. Yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Tugas Nabi yang ketiga adalah wa yuzakkihim, mulangi adab, mulangi akhlak. Jadi para rawuh, pendidikan yang baik menurut ayat niki satu, mendidik anak kita untuk bisa membaca Al-Quran. Ingkang nomor kalih, mendidik anak kita untuk bisa menghafal Al-Quran. Ingkang nomor tiga, mendidik anak kita untuk bisa memahami Al-Quran. Yang seterusnya kemudian mereka bisa mengajarkan Al-Quran itu kepada orang lain. Yang terakhir yang tidak boleh ditinggalkan niku adalah wa yuzakkihim, membersihkan hati mereka, membersihkan karakter mereka. Kalau niki diteruskan, insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak yang akan kelak menyelamatkan kita. Amin Allahumma amin. Para rawuh ingkang sangat kula muliakan, begitu Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, dawuhipun Al-Quran fa'atammahunna, Nabi Ibrahim mampu melaksanakan ujian niku dengan baik, dengan sempurna. Karena Nabi Ibrahim niku sampun lulus diuji oleh Allah. Kemudian Allah dawuh, qala inni ja'iluka linnasi imama, wahai Ibrahim, akan saya jadikan kamu pemimpin terhadap semua umat, imaman linnas. Para rawuh, begitu Nabi Ibrahim mendapatkan gelar imaman linnas, menjadi imaman lil muttaqin, Nabi Ibrahim tidak mengatakan begini, enggih ya Allah matur nuwun, tidak. Tapi Nabi Ibrahim kemudian ingat anak-anaknya. Beliau langsung matur kepada Allah, qala wa min dzurriyyati, ya Allah jangan hanya saya yang sukses, ya Allah jangan hanya saya yang kau jadikan pemimpin, tapi tolong ya Allah anak-anak saya juga panjenengan jadikan pemimpin. Jadi orang tua yang hebat itu bukan orang tua yang hanya memikirkan kesuksesan dirinya, tapi orang tua yang hebat itu adalah orang tua yang pingin sukses bersama anak-anaknya. Bahkan kadang-kadang anakku harus lebih sukses dibandingkan diriku. Niku adalah orang tua yang luar biasa hebatnya. Qala wa min dzurriyyati, ya Allah bagaimana anak-anak saya juga ya Allah jadikan mereka pemimpin. Allah menjawab, qala
la yanalu ahdi adh-dhalimin. Iya Nabi Ibrahim, saya jadikan anak-anakmu menjadi pemimpin-pemimpin. Makanya para rawuh nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim niku intisabnya, nasabnya, keturunannya itu kepada Nabiullah Ibrahim, baik itu dari jalur Nabi Ismail maupun dari jalur Nabi Ishak. Tapi kemudian Allah dawuh, semua anak-anakmu akan saya jadikan nabi. Tidak, Allah hanya dawuh begini, la yanalu ahdi adh-dhalimin. Yang bukan yang dolim pasti akan saya jadikan pemimpin. Jadi para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, biasanya santri-santri niku dawuhipun Mbah kula, yang penting jadi murid, yang penting jadi santri itu enggak dolim, insya Allah mulia karena sudah diriyadhoi oleh kiainya. Kalau ada murid yang kalau ada murid yang tidak hebat, itu jangan salahkan gurunya, jangan salahkan kiainya, jangan salahkan bunyainya, tapi salahkan mereka sendiri karena mungkin mereka termasuk orang-orang yang zalim. Mungkin anak-anak kita bukan menjadi anak-anak yang zalim. Amin Allahumma amin. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, Al-Qur'an niku pernah kula didhawuhi kalih guru kula, semua yang ditempelkan ke Al-Qur'an pasti mulia. Semua yang nempel kepada Al-Qur'an pasti mulia. Contoh satu persatu. Bulan satu dengan bulan yang lain niku sama, tapi bulan Ramadan itu menjadi bulan yang sangat mulia. Kenging nopo Bu? Kenging nopo Bapak-bapak? Karena di dalamnya ada Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Qur'an. Nabi Muhammad niku lebih mulia dibandingkan nabi-nabi yang lain. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, salah satunya karena Nabi Muhammad oleh Allah diberi wahyu yang bernama Al-Qur'an. Malam-malam antara satu dengan yang lain itu sami bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi malam yang disebut Lailatul Qadar niku lebih mulia dibandingkan malam-malam yang lain. Kenging nopo? Karena pada malam itu turun Al-Qur'an. Rumah niku wonten kalih. Ibu-ibu, rumah niku wonten kalih. Ada rumah yang mulia, tapi ada rumah yang menakutkan. Rumah yang menakutkan niku adalah rumah yang oleh baginda Rasul disebut seperti kuburan. La taj'alu buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Kenging nopo? Karena rumah itu tidak pernah dibacakan Al-Qur'an. Makanya sekarang niku kula remen sangat karena ada yang disebut dengan tradisi khatmil Quran. Ketik-ketik khatmil Quran, ngundang hafid, kemudian disuruh baca Al-Quran di rumahnya. Pasti rumah niku akan bercahaya. Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken. Suatu saat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku sareng-sareng dengan seorang sahabat yang bernama Mu'ad bin Jabal. Sinten Bu? Mu'ad bin Jabal. Kemudian Rasulullah matur ngeten kepada sahabat Mu'ad bin Jabal, "Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, idza aradtum 'aisha su'ada wa mauta syuhada wa dhilla yawmal harb wan najata minan nar fa'adimu tilawatal Qur'an fa innahu kalamur rahman
wa hisnum minasyaiton wa rujahanun fil mizan. Paham Bu? Paham? Betul. Idza aradtum 'aisyas syuhada, kalau kalian pingin hidup mulia, sinten ingkang boten pingin mulia? Rata-rata semuanya pingin mulia. Apabila kalian ingin hidupnya mulia, ingkang nomor kali wa mautas syuhada, dan mati syahid. Jadi semua niku pasti pingin hidup mulia, mati syahid. Maka ada istilah yang disampaikan oleh Bung Tomo niku iskariman au mut syahidan. Hiduplah dengan mulia, atau kalau enggak hidup mulia mati syahid. Iskariman au mut syahidan. Apabila kalian pingin hidup kalian mulia, mati kalian mati syahid, ingkang nomor kali. Yang nomor 3, wadhilla yaumal har, kamu akan mendapatkan naungan di saat semua orang kepanasan. Wan najata minan nar, dan selamat dari api neraka. 4 hal ini kalau kula kali panjenengan kepingin napa mawon Bu? Hidup mulia, mati syahid, ora kepanasan saat orang-orang kepanasan. Yang keempat adalah selamat dari neraka. Kuncinipun dawuhipun Kanjeng Nabi, fa'adimu tilawatal Qur'an. 1. Adimu tilawatal Qur'an. Ayo ngelanggengno maos Al-Qur'an. Alhamdulillah anak-anak kita yang di wisuda tadi niku ngapalaken setunggal demi setunggal sampai akhirnya hafal juz amma. Tapi teng kota-kota niku Bu, kalau di wisuda niku punya niku gadah TPG teng Jombang niku. Muridipun sekitar 250 ingkang teng Jombang. Ingkang tembawangan niku sekitar 50. Di Madura nggih wonten. Niku boten ngawontenaken wisuda. Boten di wisuda. Kenging napa kok boten di wisuda Bapak-bapak? Karena di kota-kota niku kalau di wisuda wis mari. Dianggap sudah selesai, sudah lulus. Aku sudah dapat nopo niku serban. Aku sudah dapat ijazah, wis selesai. Teng Blongko napa mboten? Mboten nggih. Justru wisuda juz amma niku adalah langkah pertama untuk menghafalkan juz-juz berikutnya. Fa'adimu tilawatal Qur'an. Ayo anak-anak kita ngelanggengno maca Al-Qur'an. Ibu-ibu ingkang sampun sepuh, ingkang pandanganipun sampun boten sepinten jelas, anaknya disuruh di sampingnya, ayo Nduk, ayo Mbak, ayo Mas, macaon Qur'an. Aku pingin mendengar Al-Qur'an. Jangankan kula kalian untuk mendengar Al-Qur'an. Suatu saat Nabi Muhammad itu manggil salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Dek, nak, Mas, sini. Kemudian di samping baginda Rasul, Abdullah bin Mas'ud itu didhawuhi ngeten, coba sampean baca Al-Qur'an. Nabi Bu manggil Abdullah bin Mas'ud untuk membaca di sampingnya. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud matur ngiten, Bapak-bapak, ya Rasulullah, ketemu pirang perkara kula membaca Al-Qur'an, padahal Al-Qur'an itu diturunkan kepada Pak. Nopo jawab Nabi, sudah bacalah, saya ingin mendengarkan Al-Qur'an. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, kadang-kadang jenengan niku butuh nyimak putu-putunipun maos Al-Qur'an. Mantun niku disukani yotro. Nik lancar 10.000, nik boten lancar nggih 5.000. Anak-anak pun disuruh baca Al-Qur'an. Kula kali panjenengan mirengaken Rasulullah niku lho butuh mendengarkan Al-Qur'an. Padahal Rasulullah yang dituruni Al-Qur'an. Akhirnya kata Abdullah bin Mas'ud, saya membaca karena sudah diutus oleh Rasulullah. Saya membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Beliau membaca surat An-Nisa beberapa ayat. Di tengah-tengah saya membaca Al-Quran, tiba-tiba Rasulullah nangis sambil berkata, cukup. Jadi Rasulullah niku pernah meminta sahabat untuk membaca Al-Quran. Mungkin anak-anak kita menjadi ahli Al-Quran. Amin, Allahumma amin. Ibu-ibu pun malam nggih. Teng iki biasane jam pinten, Mbak? Ngaos. Sampai jam pinten? Kula khawatir kemalaman. Mangke nek pun kemalaman di tet nggih, tet pun malam Gus. Nggih. Pun pinten? Jam 10, jam 11 boten napa-napa nggih? Nggih, jam 11. Ibu-ibu ingkang sanget kula muliakan, kula tak cerita mawon. Fa'adimu tilawatal Qur'an, ayo langgengno maos Al-Qur'an. Kenging napa kok ngelanggengno kalam membaca Al-Qur'an? Dawuhipun Kanjeng Nabi, li'annahu kalamur rahman, karena Al-Qur'an itu bukan kalam biasa. Karena Al-Quran itu kalamnya Allah yang Maha Rahman. Karena Quran niku dawuhipun Allah yang Maha Rahman. Li'annahu kalamur rahman. Ingkang nomor kalih, karena Quran niku disebut hisnum minasyaiton. Karena Al-Quran niku adalah benteng dari syaitan. Artosipun, kalau ada orang membaca Al-Quran, maka nggak mungkin orang niku disentuh oleh syaitan. Kan pernah wonten cerita, ada sebuah rumah di mana rumah itu tidak berani ditempati oleh siapapun. Nggak ada yang berani nempati itu. Setiap orang yang nempati itu pasti lari, pasti keluar, pasti luar. Tiba-tiba ada seorang sahabat yang berani menempati tempat niku. Kemudian malam niku syaitan niku langsung salaman kepada sahabat itu. Karena nggak berani menggoda sahabat itu. Karena sahabat itu membaca surat Al-Baqarah. Kemudian syaitan niku matur ngeten, Mas, mau ndak saya kasih ijazah? Jadi setan niku kadang-kadang berbuat baik juga, Bapak-bapak. Mau ndak kamu saya kasih amalan? Kalau amalan ini kamu baca, maka saya dan kawan-kawan nggak akan mampu menyentuh kamu. Saya dan kawan-kawan tidak akan bisa mendekat kepada kamu. Kata sahabat, nggih, monggo. Akhirnya setan niku ajari saudara-saudaramu untuk membaca ayat kursi, karena ayat kursi itu tidak akan mampu saya mendekat kepadanya. Niku yang pertama, Bapak-bapak. Karena Al-Quran niku kalamur rahman, ingkang nomor kali Quran niku adalah hisnun minasyaiton, benteng yang akan melindungi kula saking panjenengan saking syaitan. Ingkang nomor kali. Ingkang nomor 3, Al-Quran niku disebut warujhanun fil mizan. Kelak Al-Quran itu akan memperberat timbangan amal kula kalipan jenengan. Para rawuh kang sanget kula muliakan, wonten kisah niki wenaknya punya anak bisa membaca Al-Quran. Mbah Yai Jamal niku pernah cerita ngeten. Ada seorang gubernur niki khalifah, bahasanipun kitab niku. Lah khalifah niku khalifah yang zalim, khalifah yang fasik. Dan khalifah niku punya istri cantik hamil. Ketika sang khalifah niku bapak-bapak sakit, khalifah niku matur kepada istrinya ngeten, Bu. Wahai istriku, kayak-kayaknya saya tidak akan sembuh. Harapan untuk sembuh niku tipis. Jangan begitu, Mas, kata istrinya. Jangan kau tinggalkan saya yang sedang hamil begini. Iya, siapa yang ingin meninggalkan kamu, Dek? Tapi takdir mungkin akan membuat kita berpisah. Nanti kalau saya meninggal, pesan saya hanya satu. Rawat kandunganmu itu baik-baik. Kalau anak yang kau kandung itu lahir, tolong susui 2 tahun sempurna.
Seluruh harta saya menjadi milik kamu. Ambil semuanya. Tapi saya minta rawat anak kita baik-baik. Kalau nanti anak kita itu sudah bisa berbicara, bawa ke TPQ napa niki Al Muhibbin Blongko. Bawa ke sana, ben diajari oleh ustadz-ustadzahnya membaca Al-Quran. Betul bapak-bapak, ibu-ibu. Akhirnya khalifah niku kapundhut. Begitu khalifah niki wafat, leres. Malam pertama di alam kubur niku sampun mendapatkan menu siksa yang bermacam-macam. Sampai akhirnya terus minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, sampai 2 tahun disiksa terus-terusan. Sehingga suatu saat, suatu malam, tiba-tiba wonten suara ngeten, hei malaikatku, hentikan siksaanmu itu kepada hambaku itu. Akhirnya malaikat niku matur, ya Allah, kenapa kau tidak boleh disiksa? Ketahuilah bahwa khalifah ini patut disiksa karena dia adalah khalifah yang fasik. Tapi ketahuilah hari ini anaknya yang umur 3 tahun itu digendong oleh ibunya, dibawa mundok ke kiai, diantarkan kepada bunyai, di depan kiai, di depan bunyai, anak yang sekecil itu diajari membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dia membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, dengan menyebut nama Allah yang Maha Penyayang. Saya disebut sebagai Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang, maka mana mungkin saya akan menyiksa bapaknya. Jadi gara-gara Bismillahirrahmanirrahim niku kula kali panjenengan tidak disiksa di kuburan. Napa malih anak kita sampai waladhdallin. Napa malih anak kita sampai hafal juz amma, napa malih anak kita sampai hafal Al-Qur'an 30 juz, maka akan ada perlakuan istimewa dari Allah kepada orang tua yang berhasil menjadikan anaknya ahli Al-Qur'an. Mugi-mugi anak-anak kita menjadi ahli Al-Qur'an, amin Allahumma amin. Para rawuh ingkang sanget kula muliaken, pun boten usah diperpanjang tentang Quran. Mugi-mugi anak kita tetap semangat maos Quran, amin. Mugi-mugi juz ammanya dilanjut dengan juz 29, dilanjut juz 28, dilanjut juz 1 sampai selesai hatam Al-Quran, amin Allahumma amin. Sebab bapak-bapak yang leres niku anak gandol bapak ibu, nopo bapak ibu gandol anak. Yang leres niku kula kali panjenengan yang gandol anak. Idza mata ibnu adama in qata'a 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin shalihin yad'ulah. Berapa banyak cerita orang-orang yang diselamatkan dari siksanya Allah gara-gara anaknya ahli Al-Qur'an. Pun ingkang pertama kula namung bahas kalih mawon. Ingkang nomor kalih adalah ini katanya halal bihalal. Mugi-mugi anak-anak kita menjadi anak-anak yang menebarkan kasih sayang, amin Allahumma amin. Kulo pernah belajar kali istri kulo, kali saudara-saudara kulo niku satu hadis yang disebut dengan hadis musalsal bil awaliyah. Hadis niki kulo dapat saking Mbah Yai Sahal Mahfud. Mbah Yai Sahal angsal hadis niki saking gurunipun Sayyid Maliki Makkah. Dan hadis niki disebut musalsal bil awaliyah. Dawuhipun Kanjeng Nabi ngeten, ibu-ibu, bapak-bapak. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ar-rahimuna, orang-orang yang dalam kehidupannya niku saling kasih sayang, saling menebar kasih sayang. Yarhamuhumur rahman, pasti mereka akan disayangi oleh yang maha rahman. Karenanya bapak-bapak, ibu-ibu, bismillah niku tidak bismillahi Allahu akbar, bismillahil akbar, bismillahil azim, bismillahil kabir, tidak.
tapi Bismillahirrahmanirrahim, karena yang paling ditonjolkan dalam Al-Quran itu adalah sifat Rahman Rahimipun Allah. Irhamu man fil ardi, sayangi setiap yang ada di muka bumi, maka Allah yang di atas sana, maksudnya di atas itu Allah yang Maha Mulia akan menyayangi kita. Para rawuh ingkang sangat kula muliakan, Sayyidina Habib Umar bin Hafid, gurunipun anak kula Mas Hasan niku pernah bercerita ngeten. Pada sebuah peperangan ada seorang ibu yang kehilangan anaknya. Ibu niku terpisah dengan anaknya lama sekali. Begitu peperangan sampun selesai, bapak-bapak, akhirnya sahabat niku menemukan anak kecil niku digendong. Kemudian diangkat ke atas pengumuman, "Hei ibu-ibu, siapa yang punya anak ini?" Dari belakang berlari seorang perempuan separuh baya, kemudian menggendong anak itu, didekap dengan sedekap-dekatnya, diciumi dengan penuh kasih sayang sambil menangis. Melihat pemandangan ini, para sahabat niku kemudian sama-sama takjub, sama-sama menangis. Kemudian Rasulullah bertanya, "Kenapa kalian menangis?" "Ya Rasul, saya tidak tega. Ini betul-betul pemandangan yang mengharukan." Kemudian Kanjeng Nabi matur ngeten, "Iya, seorang ibu begitu sayang terhadap anaknya, pisah hilang ketemu niku kan kangennya luar biasa." "Saya tanya kepada kalian," kata Kanjeng Nabi, "kira-kira ibu ini tega ndak melemparkan anaknya ke dalam api?" Ibu-ibu, kalau tanya teng jenengan, kira-kira seorang ibu niku tega napa boten melemparkan anaknya ke dalam api? Boten. Sahabat langsung menjawab, "Pasti ya Rasul, ibu itu tidak akan tega melempar anaknya yang disayang itu ke dalam api." Kemudian Rasulullah mengatakan begini, "Ketahuilah bahwa sayangnya seorang ibu ini tidak ada seberapa dibandingkan sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala." Tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita beriman kepadanya, di mana kita membaca kalamnya, manut perintahnya, akan melemparkan kita ke neraka. Dawuhipun Kanjeng Nabi, sebagaimana seorang ibu nggak mungkin melemparkan anaknya ke dalam neraka. Dalam riwayat yang lain, kula maos teng kitab niku ada seekor unta. Seekor unta niku bapak-bapak melahirkan, dilihat oleh sahabat. Begitu melahirkan unta niku keluar anaknya, tiba-tiba kakinya niku diangkat. Begitu kakinya niku diangkat agar tidak menginjak anaknya yang masih kecil niku. Sahabat-sahabat niku sama-sama geleng-geleng betapa unta ini betul-betul memperhatikan keselamatan anaknya yang masih cempe niku. Akhirnya Rasul mengatakan, kasih sayang unta itu terhadap anaknya tidak seberapa dibandingkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, yakin, hakul yakin Allah Maha Sayang kepada kita. Bagaimana caranya agar Allah menyayangi kita? Ayo bapak-bapak, tebarkan kasih sayang kepada sesama. 2024 pun boten usah tukaran nggih. Boten usah tukaran dengan tonggo gara-gara benten kaos. Ayo sama-sama perkuat tali silaturahim, perkuat persaudaraan. Kalau orang niku betul-betul bisa memberikan kasih sayang kepada orang lain, insya Allah Allah akan menyayangi kita. Sebab Kanjeng Nabi tidak pernah bohong. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Para rawuh ingkang sangat kula muliakan, kula tutup. Pada saat Arafah, di padang Arafah, waktu itu tanggal 19 Dzulqa'dah, baginda Rasulullah khutbah dengan khutbah yang sangat tegas. Panjang Rasulullah menyampaikan khutbah niku. Di antara khutbahipun Kanjeng Nabi niku matur ngeten, siapapun orang di antara kalian yang memutus silaturahim, keluar. Jangan duduk di sini.
keluar dari tempat ini siapapun yang memutus tali silaturahim. Akhirnya wonten seorang pemuda berdiri meninggalkan majelis Rasulullah niku. Ini namanya khutbah Arafah. Jadi kalau kita nanti wukuf di Arafah, wonten naminipun khutbah Arafah. Di antara khutbah baginda Rasul, siapapun orangnya yang memutus silaturahim, keluar, jangan kumpul dengan kami. Keluarlah seorang pemuda, tidak lama kemudian pemuda itu datang lagi. Belum sempat pemuda itu duduk, bapak-bapak ditimbali kali Kanjeng Nabi, sini duduk. Begitu pemuda niku matur dekat dengan baginda Rasul, kenapa kamu keluar? Ya Rasul, bagaimana saya tidak keluar? Karena engkau berkata siapapun yang mutus silaturahim keluar dari tempat ini. Rasul bertanya, apakah kamu mutus silaturahim? Ya Rasul, seminggu yang lalu bibi kula ngajak tukaran. Eman ya Rasul, akhirnya kula layani. Bibi kula ngajak boten sopo-sopoan, akhirnya nggih kula layani. Wonten tiyang ngentos ngeten iki. Boten nggih? Boten, alhamdulillah. Terus apa yang kau lakukan? Begitu panjenengan matur ngoten, kula datangi bibi kula, kemudian kula meminta maaf pada bibi kula, dan alhamdulillah bibi kula memaafkan kula, sehingga antara kula kali bibi kula sakniki sampun boten wonten masalah. Napa dawuhipun Kanjeng Nabi? Ahsanta. Pemuda niku ditepuk pundaknya sambil berkata, bagus kamu, bagus kamu, bagus kamu. Jadi yang bagus niku ingkang memulai meminta maaf. Akhirnya Rasulullah dawuh ngeten para rawuh yang harus kita betul-betul garis bawahi, ala iling inna rahmatallahi, sesungguhnya rahmatipun Allah, la tanzilu ala qaumin, tidak mungkin turun pada sebuah masyarakat, fihi qati'ur rahim, di mana di tempat itu ada satu saja orang yang memutus silaturahim. Jadi kalau tiang sakminten katai wonten setunggal mawon ingkang memutus silaturahim, nitu menjadi penyebab rahmatipun Allah turun niku gagal. Karena satu orang. Makanya dosa memutus silaturahim niku lebih berat dibandingkan dosa yang lain. Kenging nopo? Karena tidak berdampak hanya untuk dirinya, tapi juga berdampak kepada masyarakat. Wonten Pak Lurah napa boten? Wonten Pak Ketua RT wonten? Wonten. Menurut kula peraturan desa niku yang paling pertama niku warga desa Belongko dilarang memutus silaturahim. Yang memutus silaturahim siapa akan saya beli rumahnya, saya beli rumahnya dengan harga yang mahal ben keluar dari Belongko. Keng nopo? Sebab gara-gara satu orang niku Belongko ngetos boten dituruni rahmatipun. Setuju nopo boten? Gitu, jenengan usulaken mawon teng Bapak Kepala Desa. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu berat yang memutus silaturahim. Kula tidak akan memperpanjang silaturahim niki. Mugi-mugi kula kali panjenengan ahli silaturahim. Anak-anak kita menjadi ahli silaturahim. Kula kali istri kula hadir ke majelis yang mulia niki. Salah satunya di samping ingin menghormat Al-Quran, tapi ingin silaturahim. Para rawuh ingkang sanget kula muliaken, mugi-mugi wonten manfaatipun, amin Allahumma amin. Yang paling penutup, Bu, Pak, kalau kula kali panjenengan sampun sae napa boten? Sae napa boten? Tandhanipun tiyang sae niku pasti dikumpulaken kali tiyang sae. Menawi kula kali panjenengan sampun ditakdir oleh Allah menjadi orang baik, makanya Ibnu Athaillah As-Sakandari niku dawuh, kalau kamu ingin melihat kedudukanmu baik atau tidak, kamu tinggal melihat di mana kamu ditempatkan oleh Allah. Kalau kula kali panjenengan ditakdir menjadi orang ahli ngaji niki, berarti yakin, hakul yakin kita ini adalah orang-orang baik. Amin Allahumma amin.
Tapi datang sarahipun niku, kalau kula kali panjenengan sampun ditakdir kali Allah menjadi orang baik, nyuwun terus teng pangeran mugi-mugi boten dirubah menjadi orang jelek. Kenging nopo, berapa banyak orang yang asalnya baik kemudian menjadi jelek. Makanya yang paling penting, ya Allah, tsabbit imanana nawwir qulubana, atau ij'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal asyqiya'il mardudin. Engkang nomor kali di samping kita berdoa mudah-mudahan kita terus ditakdir menjadi orang saleh, engkang nomor kali yang tidak boleh kita lakukan memandang orang lain lebih jelek dibandingkan kita. Jangan sampai kebaikan kula kali panjenengan menjadikan kita ujub, menjadikan kita merasa lebih mulia dibandingkan orang lain. Karena wonten kisah ada seorang wali yang pangkat kewaliannya diberikan kepada orang jelek. Wonten walinya Allah kemana-mana niku diikuti mendung bapak-bapak, saking saktinya, saking walinya bib. Suatu saat ada pemuda mungkin saking ngetos sowan, yai kulo pingin angsal barokah saking jenengan. Dawuhipun yainya, jangan dekat-dekat dengan saya ini orang baik sedangkan kamu orang jelek. Sana, kalau kamu katut saya baik, tapi saya khawatir saya yang katut sampean, pergi sana. Diusir bapak-bapak karena merasa dirinya lebih baik. Menangislah sang pemuda ini sambil memunajat kepada Allah, ya Allah, di dunia saja saya sudah diusir oleh hamba-Mu, tolong ya Allah, di akhirat jangan kau usir saya. Nangis meninggalkan tiang saya itu. Apa yang terjadi bapak-bapak? Mendung niku kemudian tidak terus menaungi sang orang baik yang sombong niki, justru pindah kepada orang yang dosa niki tapi merasa hina. Apa artinya? Pangkat kewaliannya dirubah oleh Allah hanya dalam hitungan menit. Kenging nopo? Karena yang baik merasa dirinya baik, sedangkan yang jelek merasa dirinya jelek. Kalau kula kali panjenengan ditakdir orang baik, mudah-mudahan terus baik, dan mudah-mudahan kita ditakdir bukan menjadi orang-orang yang sombong. Amin, Allahumma amin. Titik nggih anak-anak kita, teruskan Al-Qur'annya, teruskan ngajinya, teruskan belajarnya, karena mereka lah yang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Kula kinten niki ibu-ibu ingkang saged dalem sampeyan nyuwun agungipun pangapunten, monggo sareng-sareng kula sukani jenengan ijazah sholawat haji. Napa Bu? Sholawat haji. Tirukan nggih, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabrin nabi alaihi afdalas salatu wassalam bi'afiyatin wa salamatin wa lutfin wa bulughil maram. Apal Bu? Apal bapak-bapak? Ningali rekaman mawon nih boten apal nih. Saniki pun gampil nyuwun teng kameraman niki, Pak, pundi rekamannya sholawat haji. Insyaallah nik jenengan terus maos niku mugi-mugi ditakdir saged umroh, mugi-mugi ditakdir saged ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim
mu'afati minal fitani. Sarang-sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Nyuwun agungipun pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.